juga Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan dari Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab Matius 6 ayat 22 dan 23, yang Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dia firmankan, yaitu dikatakan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memperumpamakan mata itu mempunyai pokok peranan penting dalam dua hal. Satu, pandangan secara rohani atau pemandangan secara duniawi. Soal dalam peringkap ini dikatakan pada ayat yang ke-19 dikatakan hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan kerat merusaknya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Jadi dikatakan pada ayat 22 inilah inti dari persoalan harta dunia dan harta surgawi. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Orang dunia mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mata ini memang punya peranan penting. Dari mata kita bagaimana menanggapi dua hal ini. Yang pertama, kalau mata kita secara memandang ke rohani, maka kita akan memperoleh poin, memperoleh upah, memperoleh keselamatan, mempunyai anugerah terbesar kalau mata kita diarahkan ke mata rohani. Karena itu Mazmur dikatakan, firman-Mu terang bagi jalanku dan pelita bagi jalanku. Pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita. Inilah kalau mata kita tujukan kepada pelita, pada firman Tuhan, maka dia akan menjadi terang bagi kehidupan kita. Kalau mata kita mengarahkan kepada hal-hal surgawi, kepada tentang firman Tuhan, kepada rindu kediaman Tuhan, kepada ibadah, kepada doa, maka kita telah mengumpulkan kehidupan yang kekal. Tetapi kalau mata kita gelap, memikirkan soal materi, memang kita butuh materi, tetapi kita tidak perlu menanggapinya karena di materi itu tidak ada kekekalan, Bapak Ibu sekalian. Dan sering terjadi orang dunia mengatakan kita bisa beli tempat tidur, tapi belum tentu kita bisa tidur. Kita bisa bayar pesta pura, tetapi kita belum tentu hati kita gembira dan senang. Dunia itu mengajak kita secara melihat bahwa efek dari domino dunia ini mengarahkan kita kepada hal-hal yang sementara saja. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang kaya, dia mempunyai harta yang melimpah, lalu dibuatnya lumbung-lumbung harta makanan dan segala kelimpahannya, dan kemudian dibuatnya gudang-gudang, diberikannya untuk sarana makanan untuk nanti dia bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun dia tidak kekurangan makanan apapun. Tetapi Tuhan Yesus berkata, apa? Bodoh orang itu. Karena kenapa? Kalau ketika dia membangun demikian, tiba-tiba matilah dia pada saat itu. Dia tidak lagi menikmati apa yang dia punya itu. Orang dunia selalu berpikir, berpendapat, hal-hal itu materi-materi dibutuhkan secara luar biasa. Karena keinginan dunia itu ada lain, Bapak Ibu sekalian. Jika kita memiliki uang 100.000, keinginan kita ingin dapat 1 juta. Dari keinginan 1 juta, keinginan lagi 10 juta. Dari 10 juta, keinginan lagi 100 juta. 100 juta, keinginan lagi 500 juta. 500 juta, keinginan lagi 1 miliar. Miliar dan puluhan miliar, tidak ada pernah habis-habisnya. Tetapi akhirnya pengkhotbah mengatakan hanya berlelah-lelah saja kehidupan dunia ini. Dan apa yang dibuat oleh orang itu, tetapi yang dinikmatinya adalah orang lain. Kita ingat saudara yang mendirikan Apple. Apple itu kurang apa? Kekayaannya melimpah. Tetapi ketika dia diponis kanker stadium 4 dan meninggal, dia tidak tahu lagi siapa yang menikmati harta kekayaannya. Sedangkan harta kekayaan itu luar biasa Apple. Dia orang kaya terkaya di dunia. Banyak hal cerita-cerita. Itulah digambarkan oleh Tuhan Yesus. Jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu terang, matamu pelita,
bagi tubuhmu. Maka baiklah terang ilmu padamu, maka engkau akan memandang secara matamu itu untuk rohani. Karena apa yang kau pandang akan turun ke hati. Jika matamu baik, maka hatimu pun akan baik. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, dia akan mengeluarkan pembenaran yang baik dari hati yang baik, orang yang baik. Inilah Tuhan Yesus inginkan kepada kita supaya kita punya mata yang terang, yaitu mata rohani. Mata yang mengarahkan kepada firman Tuhan, supaya tertanam hati firman Tuhan kepada kita. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, ada seorang petani, dia menabur. Itu penabur adalah firman Tuhan. Ditaburlah di jalan. Tahu-tahu burung menangkap, memakannya. Kemudian ada juga ditabur di semak belukar. Tetapi dia mati karena dihimpit. Ditabur lagi di bebatuan. Tetapi itu juga mati, tidak kuat karena terhimpit lagi oleh bebatuan. Tetapi benih yang ditabur di tanah yang baik akan menghasilkan buah yang baik, berlipat kali ganda. Bapak Ibu sekalian, kita arahkan mata hati kita kepada mata rohani, supaya kita menikmati firman Tuhan. Benih yang ditabur itu bertumbuh di akal budi, pikiran, jiwa, raga kita, supaya itu bertumbuh menghasilkan buah berlipat kali ganda. Karena hasil apa? Hasil yang kita bikin itu adalah diperhitungkan Tuhan. Paulus mengatakan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau layani, kau akan mendapatkan upahnya. Bukan dalam kitab kehidupan saja kau dicatat, tetapi berlomba-lombalah untuk mendapat mahkota kehidupan. Jadi kita melangkah dalam suatu pertobatan, bukan saja pertobatan diminta, tetapi melangkah untuk dalam kitab kehidupan. Bukan saja melangkah dalam kitab kehidupan, tapi kita berlomba lagi untuk mendapat mahkota kehidupan. Kita datang untuk memberitakan Injil. Karena firman yang ada dalam perbendaharaan hati kita oleh mata pemandangan kita secara rohani, maka akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Dan banyak jiwa yang kita menangkan. Kita ajak tetangga kita makan, baru kita ngomong soal firman Tuhan. Kita berdoain mereka, kita doain saudara-saudara kita doain bangsa negara, berdoakan gereja. Inilah mata-mata rohani bagi kita. Dan kita tidak luput juga selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah yang menyegarkan jiwa kita. Karena apapun yang terjadi di dunia ini sangat menegangkan. Perang terjadi besar, bencana terjadi besar. Inilah Tuhan Yesus telah mengatakan, tanda-tanda ini akan datang kedua kali. Siapkah engkau memakai baju rohani, baju ziarahmu, iman kepercayaanmu kepada Dia? Pandanganlah hati dan pikiranmu kepada Dia yang telah menebus dengan darah yang mahal di Bukit Juta 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini adalah anugerah Tuhan. Kita berdoa. Adalah anugerah Tuhan ketika bangun tidur, kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, bahwa kita akan memperoleh hari ini untuk kita bekerja, untuk kita memandang, kita menerima berkatnya, kita akan memperoleh rezeki, kita akan memperoleh anugerahnya. Tuhan Yesus berkata, jangan kau khawatir akan hidupmu, karena tubuh dan dandanan Tuhan akan memberikan. Tubuhmu itu tidak akan menjadi suatu halangan bagimu, atau masalah-masalah, penyakit segala macam. Karena kalau engkau berpegang pada firman, kirimlah firman Tuhan. Mazmur 91. Jika orang yang berlindung dalam Tuhan dijauhkan dari segala penyakit sampar, penyakit menular, dia akan gagah. Karena apa? Karena Tuhan akan melawan siapapun musuh kita. Dia akan menginjak-injak. Klaimlah firman Tuhan, bahwa engkau akan diberikan berkat rezeki sesuai Mazmur 23. Tuhan akan membawa kepada rumput yang hijau, matahari yang tenang. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan pialaku penuh berkelimpahan. Klaimlah firman Tuhan. Kalau orang matanya rohani memandang kepada Tuhan, maka dia akan mempunyai kekuatan, dia mempunyai berkat, dia mempunyai rezeki, dia mempunyai anugerah kebaikan. Dan dia akan menjadi seorang berkat. Dan bukan saja dia akan menghadapi hutang, tetapi dia akan melunasi hutang, dan dia akan membayar hutang, dan dia akan memberikan pinjaman. Itulah ayat-ayat firman Tuhan yang selalu kita renungkan, Bapak Ibu sekalian. Dari mana baiknya kita memandang? Sebaik kita memandang mata kita secara rohani. Supaya dikatakan dalam ayat 23 tadi, Yohanes 6,
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 21, 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Matamu gelap oleh karena engkau selalu memikirkan hal duniawi, maka engkau akan menghadapi kegelapan. Tetapi kalau engkau memandang secara rohani, baiklah matamu, maka engkau akan memperoleh berkat-berkat Tuhan, dan engkau akan melihat berkat-berkat seperti Abraham. Dia melihat berkat Tuhan, dia memberkat mata rohani. Maka karena dia percaya, Tuhan mengatakan dia akan menjadi bapa segala bangsa, orang yang beriman. Dan kitalah adalah anak-anak putra-putra dari keturunan yang diberkati Tuhan dan disahkan oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Amin. Bapak sekalian, jika ada pokok-pokok permohonan doa, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk Bapak sekalian. Baiklah Bapak sekalian, berdoa juga apa yang Bapak inginkan. Catatlah, juga ada nomor telepon di situ, atau dituliskanlah dalam box email apapun. Kami akan doakan pergumulan-pergumulan Bapak, beban masalah yang Bapak Ibu sekalian. Marilah pada saat ini firman Tuhan yang mengatakan, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Pakailah mata rohanimu. Dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Maka Bapak Ibu sekalian, jauhkanlah. Kita butuh materi, tetapi kita jangan mendewakannya. Kita butuh uang, tetapi kita tidak perlu mendewakannya. Karena apa? Karena kita lebih butuh memandang Tuhan. Karena hidup bersama Tuhan akan menghadapi kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian sebelum masuk dalam doa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Anakku maha kuasa. Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan